Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Muhammadiyah Salatiga, Ibu Emi Setiawati, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Wakil Kepala SMP Muhammadiyah Salatiga, Ibu Sri Wuryantini, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Panitia MPLS SMP Muhammadiyah Salatiga tahun pelajaran 2021-2022, beliau Bapak Sriono, Sarjana Pendidikan. Bapak Ibu Guru SMP Muhammadiyah Salatiga, serta peserta MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Muhammadiyah Salatiga tahun pelajaran 2021-2022. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMP Muhammadiyah Cempaka Salatiga tahun pelajaran 2021-2022 dengan tema mewujudkan siswa unggul, berprestasi, dan berkarakter, Senin 12 Juli 2021. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah, dan semoga kita bisa menjadi pengikutnya sampai akhir nanti. Hadirin yang berbahagia, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan urutan acara yang akan kita lalui pada hari ini. Untuk acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, bacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, disambung Mars Sang Surya. Acara yang keempat, sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Panitia MPLS SMP Muhammadiyah Salatiga. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Wakil Kepala SMP Muhammadiyah Salatiga yang sekaligus akan membuka acara MPLS ini. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Siti Adira Kania, siswa SMP Muhammadiyah Salatiga kelas 8. Kepada Ananda Siti Adira Kania dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una illal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min
ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adabun adim. Sadaqallahul adim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan disambung dengan Mars Sang Surya. Kepada hadirin yang berbahagia, diharap berdiri. Peserta MPLS yang berada di rumah menyesuaikan, silahkan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Muhammadiyah, gerakanku. Sang surya telah bersinar, sahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri, membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Di timur fajar cerah gemerlapan, mengusik kabut hitam, menggugah kaum muslimin, tinggalkan peraduan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana, seruan ilahi Rabbi
memasuki acara berikutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Panitia MPLS SMP Muhammadiyah Cempaka Salatiga tahun pelajaran 2021-2022. Kepada Bapak Sriyono Sarjana Pendidikan, dipersilahkan. Laporan kegiatan masa pengenalan sekolah SMP Muhammadiyah Salatiga tahun pelajaran 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Muhammadiyah Kota Salatiga. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SMP Muhammadiyah Salatiga. Yang terhormat Bapak, Ibu, orang tua siswa, serta anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Calon siswa baru SMP Muhammadiyah Salatiga tahun pelajaran 2021-2022. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat bertemu dan bersilaturahim dalam acara MPLS SMP Muhammadiyah Salatiga tahun pelajaran 2021-2022 secara vertikal Zoom. Tidak lupa salam serta sholawat kita aturkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai Nabi akhir zaman yang menuntun kita dalam zaman jahiliyah menuju zaman peradaban. Dan semoga kita dimasukkan dalam umatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu yang kami hormati, perkenankanlah dalam kesempatan ini kami selaku panitia penyelenggara MPLS peserta didik baru SMP Muhammadiyah Salatiga tahun pelajaran 2021-2022 melaporkan kegiatannya. Dasar hukum yang pertama, Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan siswa lingkungan sekolah bagi siswa baru. 2. Surat Edaran Mendikbud RI nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa pandemi COVID-19. 3. Surat Edaran Sekjen nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah
dalam masa darurat penyebaran COVID-19. 4. SK Gubernur Provinsi Jawa Tengah nomor 360 /3 tahun 2020 tentang penetapan status tanggap darurat bencana COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah. 5. Surat Edaran Wali Kota Salatiga nomor 443/01-01.2 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan masyarakat atas bencana non akibat penyebaran COVID-19 di Salatiga. 6. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga nomor 420/2327/40 tentang pembelajaran jarak jauh dan pelaksanaan kebijakan layanan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 pada satuan pendidikan. 7. Surat Edaran nomor 1/EDR/2.4/C/2020 tentang sekolah aman COVID-19 di Jawa Tengah. Nomor 8, SK Kepala Sekolah nomor 063 SMP titik /7 /2021 tentang pembagian tugas. 9. Rapat Dewan Guru tanggal 3 Juli tahun 2021. Tujuan. 1. Menumbuhkan sikap percaya diri pada siswa baru. 2. Menumbuhkan sikap yang kuat tentang wawasan Wiyata Mandala. 3. Menumbuh kembangkan akhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. 4. Mengembangkan sikap keberagaman yang tangguh kepada siswa baru. Sasaran seluruh calon peserta didik baru kelas 7 SMP Muhammadiyah Salatiga tahun pelajaran 2021-2022. Peserta semua siswa putra-putri calon peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Pelaksanaan kegiatan MPLS ini dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Rabu, tanggal 12 sampai dengan 14 Juli tahun 2021. Waktu jam 8 sampai jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Pelaksanaan sesuai dengan petunjuk pemerintah tentang pelaksanaan MPLS tahun 2021, yaitu menggunakan Zoom atau virtual. Oleh karena itu, pada pelaksanaan pagi hari ini dan 3 hari ke depan dilaksanakan melalui vertikalium, yaitu dari rumah siswa calon siswa baru SMP Muhammadiyah Salatiga tahun 2021-22. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan MPLS calon peserta didik baru kelas 7 SMP Muhammadiyah Salatiga tahun pelajaran 2021-2022 dengan harapan kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar dan sukses. Mengawali kegiatan MPLS pada pagi hari ini, kami mohonkan Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan dan membuka acara kegiatan pada pagi hari ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Panitia MPLS SMP Muhammadiyah Salatiga tahun pelajaran 2021-2022. Memasuki acara berikutnya, yaitu sambutan Kepala SMP Muhammadiyah Salatiga yang akan sekaligus membuka acara, di mana akan diwakili oleh Wakil Kepala SMP Muhammadiyah Salatiga bagian kurikulum. Kepada beliau, Ibu Sri Wuryantini, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terutama saya mewakili dari Ibu Kepala Sekolah yang saat ini beliau tidak bisa hadir karena beliau istirahat di rumah. Kami mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang tersayang yang telah bergabung dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah yang sekarang disingkat dengan MPLS. Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh panitia MPLS. Kami hormati Kepala Dinas Pendidikan, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan, kemudian Kodim 0714, Bapak Ibu pemateri, dan semua Bapak Ibu guru, karyawan SMP Muhammadiyah Salatiga. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikutnya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita selalu diberi kekuatan, kesehatan, bisa mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada tahun ajaran 2021-2022. Pada kesempatan hari ini, kami mengharapkan anak-anak semua bisa mengikuti Zoom selama 3 hari, yaitu masa MPLS, karena situasi dan kondisi saat ini yang belum memungkinkan kita untuk bertatap muka, maka MPLS pada tahun ini kita laksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom. Kami memohon kepada Bapak Ibu wali murid siswa baru untuk selalu mendampingi dan mendukung anak putra-putrinya mengikuti kegiatan hari ini. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid dan siswa yang telah bergabung di sekolah kami. Semoga kalian selalu diberi kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan dalam meraih semua cita-cita kalian. Kami semua dari Bapak, Ibu guru, dan karyawan SMP Muhammadiyah Salatiga berupaya dan berusaha mendampingi anak-anakku semuanya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, bisa melakukan kegiatan dengan lancar. Mungkin tidak panjang lebar yang saya sampaikan, saya hanya mewakili Ibu Kepala Sekolah
Maka pada hari ini untuk acara kegiatan MPLS kita buka secara resmi dan kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara MPLS pada tahun ini bisa berlaksana dengan lancar. Anak-anak bisa selalu mengikuti tanpa ada halangan apapun. Dan apa yang nanti kami sampaikan, mohon diperhatikan ya. Jadi nanti kalau ada beberapa pemateri, tolong diperhatikan dan anak-anak diusahakan selalu tertib ya. Tetap semangat untuk selalu bisa mengikuti MPLS tahun ini dan kalian selalu beri kesehatan. Kita selalu berdoa semoga pandemi segera berakhir, kita bisa melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Ya. Demikian dari saya, apabila ada kata yang tidak berkenan atau salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat anak-anakku semuanya, semangat sehat, semangat untuk selalu berkemajuan. Anak-anak yang cerdas, pintar, dan kalian harus selalu jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sambutan dari Wakil Kepala SMP Muhammadiyah Salatiga bagian kurikulum. Demikian tadi pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah baru atau MPLS siswa SMP Muhammadiyah Salatiga tahun pelajaran 2021-2022. Memasuki acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah acara pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMP Muhammadiyah Cempaka Salatiga tahun pelajaran 2021-2022 kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya sebagai pembawa acara, apabila Anda tutur kata yang tidak pas, yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Demikian tadi pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Muhammadiyah Salatiga. Sekarang memasuki acara inti, yaitu acara materi MPLS. Yang pertama nanti tentang kebijakan Dinas Pendidikan Kota Salatiga yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Kota Salatiga. Kemudian nanti yang kedua adalah tentang protokol kesehatan yang akan disampaikan oleh DKK. Yang ketiga yaitu profil pelajar Pancasila yang akan disampaikan oleh Bapak Sutomo, Magister Agama Islam. Ya, kita masuk untuk acara inti yang pertama, kebijakan Dinas Pendidikan Kota Salatiga yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kota Salatiga. Ini akan disampaikan melalui virtual. Anak-anak silahkan memperhatikan materi dari Ibu Kepala Dinas Kota Salatiga. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anakku yang hebat dan luar biasa, baik dari jenjang PAUD, SD, dan SMP. Semoga kalian sehat selalu dan bahagia bersama keluarga di rumah. Yang kami hormati Kepala Sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, baik negeri maupun swasta sekota Salatiga beserta jajarannya.
yang kami hormati orang tua, wali siswa, jenjang PAUD TK SD sekota Salatiga, serta yang kami cintai dan kami banggakan, anak-anakku para siswa jenjang PAUD SD, PAUD TK SD SMP sekota Salatiga. Puji dan rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kalian mulai memasuki tahun ajaran baru 2021-2022. Pada kesempatan yang sungguh membahagiakan ini, saya atas nama pribadi dan atas nama Dinas Pendidikan Kota Salatiga mengucapkan selamat kepada anak-anakku jenjang PAUD, SD, dan SMP yang telah lulus pada jenjang sebelumnya dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, maupun pada anak-anakku yang naik kelas, ya. Ini masuk di tahun pelajaran 2021-2022. Hari ini adalah tanggal 12 Juli 2021 yang merupakan tahun ajaran baru 2021-2022. Dalam kondisi normal mestinya anak-anakku ini memasuki tahun ajaran baru. Namun karena kondisi pandemi COVID yang masih belum juga berakhir, maka kita harus mematuhi peraturan pemerintah yang saat ini harus kita lakukan, yaitu adanya Inmendagri nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM darurat COVID-19 di Jawa dan Bali, juga surat edaran Wali Kota Salatiga nomor 443.1 garing 5511012 tanggal 2 Juli 2021 tentang PPKM darurat COVID-19 di Kota Salatiga tahun 2021. Nah, Dinas Pendidikan Kota Salatiga ini sebenarnya sudah merencanakan dan menyiapkan bahwa di tahun ajaran baru 2021-2022 anak-anakku mengikuti tahun ajaran baru ini melalui pembelajaran tatap muka secara terbatas. Namun karena kita harus mematuhi peraturan tadi, maka saat ini memasuki tahun ajaran baru di 2021-2022 ini anak-anakku masih mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan pembelajaran jarak jauh secara daring. Artinya anak-anakku ini masih harus belajar dari rumah. Tentunya banyak sumber belajar yang bisa kalian cari, ya, baik itu di media sosial maupun di ruang guru, di link-link yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini sebagai sumber belajar kalian, maupun apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru melalui pembelajaran jarak jauh. Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini tentunya adalah kesehatan dan keselamatan para peserta didik, para pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Di samping itu, tumbuh kembang dan kondisi psikososial ini juga menjadi pertimbangan dalam memberikan layanan pendidikan. Oleh karena itu, kami berharap meskipun anak-anak ini masih belajar dari rumah, tentunya anak-anak harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan maupun mengurangi mobilitas. Termasuk juga tentunya anak-anak harus meningkatkan
iman, juga menjaga keamanan dan meningkatkan imun kita. Ketika nanti kita sudah diizinkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka secara terbatas, itu pun juga harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Di samping itu perlu adanya izin dari orang tua, ya, sehingga mulai saat ini kita harus tetap membiasakan untuk menggunakan masker dengan memakai masker, ya, karena pandemi memang belum berakhir dan kita memang memasuki pada masa adaptasi kebiasaan baru. Bapak Ibu, orang tua wali siswa yang kami hormati, kami mohon bantuannya untuk selalu mendampingi putra-putri Bapak Ibu sekalian ketika belajar dari rumah. Kita tingkatkan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara orang tua dan sekolah agar kita selalu dapat mengetahui perkembangan anak-anak kita ketika mendapatkan layanan pendidikan. Nah, pada saat ini tentunya anak-anakku terutama peserta didik baru tahun 2021-2022 ini akan mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah, tentunya pada awal ajaran baru anak-anakku mengikuti pengenalan lingkungan sekolah. Jadi ini khusus untuk siswa baru. Nah, tujuan dilaksanakannya dengan MPLS ini, ya, meskipun ini dilaksanakan secara daring, ya, antara lain adalah untuk mengenali potensi para peserta didik baru. Juga di samping itu untuk anak-anakku untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah maupun dengan Bapak Ibu guru. Kemudian juga menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai peserta didik baru. Apalagi anak-anakku ini menghadapi pembelajaran secara jarak jauh, ya, dengan sistem daring. Nah, tentunya ini merupakan hal baru bagi anak-anak peserta didik baru. Kemudian juga mengembangkan interaksi positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati, disiplin, serta memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong. Nah, tentunya juga dalam rangka bagaimana kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya juga untuk memutus dan mencegah, ya, memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ini dengan menerapkan social distancing maupun physical distancing. Selain dari materi dari sekolah, tentunya juga akan ada materi dari Dinas Kesehatan Kota, kemudian juga dari Kodim Kota Salatiga. Saya berharap dan berpesan kepada anak-anakku, ikuti kegiatan MPLS ini dengan semangat, sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Meskipun dilaksanakan secara virtual, namun anak-anak harus tetap mengikuti kegiatan ini 3 hari ke depan, ya. Ini dimulai tanggal 12 sampai tanggal 14. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 pada hari ini Senin 12 Juli tahun 2021 dengan resmi dimulai. Selamat mengikuti MPLS dan selamat mengikuti tahun ajaran baru 2021-2022.
Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan anak-anak tetap diberikan kesehatan, tetap semangat. Tentunya kami berharap jadilah anak-anak yang sehat, anak-anak yang hebat, anak-anak yang berkualitas, cerdas, dan berkarakter. Mari kita selalu berdoa semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa memulai pembelajaran tatap muka dengan nyaman dan aman. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat anak-anakku. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tadi sudah Anda acara inti yang pertama ya tentang kebijakan Dinas Pendidikan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kota Salatiga. Nanti habis ini tentang protokol kesehatan yang akan disampaikan oleh DKK. Tetapi sebelumnya Bu Nikmah mau menyapa-nyapa kalian dulu. Apakah kalian masih aktif mengikuti Zoom ini? Ya, sambil berkenalan dengan kalian. Ya, Bu Nikmah mau ngobrol dulu dengan Aisyah. Assalamualaikum. Aisyah. Ya, Assalamualaikum Aisyah. Mic-nya bisa dihidupkan, Aisyah. Mic-nya bisa dihidupkan, mikrofonnya bisa dihidupkan Aisyah. Biar ada suaranya. Oh, malah lungo. Oke, karena Aisyah meninggalkan kita untuk sementara, Bu Nikmah, sapa yang lain dulu aja ya. Oke, ini Aisyah sudah kembali ya? Iya. Oh ini Aisyah. Aisyah sudah bisa menghidupkan mikrofonnya. Assalamualaikum Aisyah. Iya. Iya. Sehat Aisyah? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke. Aisyah ini dari SD, asal SD-nya mana? SD Negeri 2 Kober. Oh iya, SD Negeri 2 Kober, Purwokerto. Purwokerto, waduh jauh sekali. Ini ternyata teman kalian ada yang dari jauh sekali, yaitu dari Purwokerto. Sekarang ini Kak, si Aisyah virtual dari Purwokerto? Dari Salatiga. Oh, sudah tinggal di Salatiga. Oke. Ya. Salatiganya mana? Turusan. Turusan, oke. Ini nama dadanya mana ini? Terlihat nggak ini? Oh iya, terlihat ya. Kenalkan ya, ini Aisyah ya dari Purwokerto, tetap asal SD-nya dan sekarang sudah tinggal di Salatiga yaitu di Turusan. Berikutnya Bu Nikmah sapa yang lain dulu. Denaya. Assalamualaikum Denaya. Iya, Denaya. Iya, Assalamualaikum Denaya. Olahraga dulu Denaya, boleh? Olahraga dulu. Boleh, biar nggak sepaneng ya, biar nggak sepaneng, ngolek-ngolek dulu boleh. Oke. Denaya, asal SD-nya dari mana? Denayaka ini bagus sekali loh, apa itu nama dadanya sangat kreatif sekali. Bu Nikmah perlihatkan dong nama dadanya, Anda yang rumput-rumput warna hijau. Wah, luar biasa. Denaya, kamu asal SD-nya mana?
Denaya, asal SD-nya dari mana? Sebentar aku masih malu. Dari mana? Nggak usah malu, Bu Nikmah nggak lihat kok. Ini kamu bicara, kalian bicara dengan Bu Nikmah ya, kenalin dulu dong. Namanya Bu Nikmah di bagian pendaftaran, yang kemarin di bagian pendaftaran. Sudah ketemu dengan Bu Nikmah ya, yang hari ini jadi host di hari pertama. Bu Mursidatun Nikmah, kalian cukup panggil Nikmah. Dinaya dulu, asal SD-nya dari mana sebelum Bu Nikmah sapa yang lain dulu? SD Sidoarjo Lor 2. Oke, SD Sidoarjo Lor 2. Ya, tinggalnya di mana? Perumahan Candirejo Permai. Oh iya, perumahan Candi Reja Permai. Apa hobinya? Menggambar. Oh, menggambar. Berarti nanti siap jadi anak buahnya Pak Rifki untuk membuat poster ini. Ya, nanti kalian akan ketemu dengan Pak Rifki. Pak Rifki yang mana tahu? Kita tunggu dulu nanti Bapak Ibu guru SMP Muhammadiyah akan kenalan dengan kalian. Iya, berikutnya Naila. Naila, assalamualaikum. Mikrofonnya bisa dibuka, Naila. Mikrofon Naila bisa dibuka biar suara kamu terdengar oleh kita. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Naila. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat Naila hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Kamu di rumah dengan siapa? Orang tua? Iya. Iya, oke. Asal SD-nya dari mana Naila? SD Islam Dogma Klumpet. Oh, SD Islam Kurma. Oke, ini Bu Nikmah mau ditemani oleh Pak Nova loh. Pak Nova juga mau tanya-tanya dengan kalian. Nih, Pak Ketemu Nova. lagi saya. Iya, ya. Naila dari SD Kurma, Pak. SD Kurma itu yang di Kalibening. Kalibening, oh iya, di itu. Kalibening. Dekat Taman Tingkir ya, Bu. Oke, betul itu Pak. Dekat Oh, saya dengan Taman lewat ke Tingkir. sana itu, Iya. Jadi berarti Naila ini setiap hari mainnya di Taman Tingkir. Alhamdulillah. Iya. Oke, Naila. Lanjut. Iya, lanjut yang lainnya dulu yang, ya. ganteng juga, yang ganteng juga. Oke, iya. Yang Mas Pratama ini, Mas Pratama ya. Mas Pratama Adi Prasetyo. Nah, ini ya. Ganteng sama, alhamdulillah. Mic-nya dinyalakan, Mas. Mas Pratama Adi Prasetyo. Ya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, dari SD mana, Mas? Atau MI mana? Saya dari SD Salatiga 5, Pak. Salatiga 5. Mana itu? Ya. Mana itu? Selasar Kartini. Selasar Jeglong, SD Jeglong. SD Oh, ya. Jeglong. Oh, ya. Iya. Terus rumahnya mana rumahnya? Rumahnya saya Jalan Osama Maliki, Pak. Oh, dekat berarti dekat. Ya. Alhamdulillah. Salam kenal ya, Mas Pratama. Ya, Pak. Oh, ya. Selanjutnya ini Mas Ferdi Dava. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Ferdi Dava. Mic-nya dihidupkan Mas Ferdi. Ya, Bu. Nah. Assalamualaikum Mas Dava. Waalaikumsalam. Iya kemarin ya. Ini nama dadanya mana ini? Sudah buat? Oh, besar iya. sekali. Oke. Mas Ferdi Dava, Dari SD mana dari ini? SD mana? SDN Beji 2 Depok. Oh, Depok. Oh, jauh ini ya. Iya. Tapi tinggalnya di mana ini? Salatiganya? Ungaran kayaknya nih. Capean. Oh, Oh, Cabean. Cabean. Enggak pedes itu. Cabean. Iya, Cabean. Ini kayaknya punya hobi nyanyi nih Mas Ferdi Dava ini ya. Oh, alhamdulillah. Bisa nyanyi Mas Ferdi? Satu lagu dong, satu bait aja. Kayaknya suaranya luar biasa ini. Enggak senang, tapi terdengar dari studio SMP Muhammadiyah Salatiga itu sangat merdu banget suaranya.
Oke, Bu Nikmah, ini ada permainan nih. Siapa yang berani menyanyi atau mungkin membacakan sebuah pantun atau puisi akan mendapatkan hadiah door prize loh. Nanti kalian akan mendapat kiriman pulsa paketan buat kalian. Oke, yang berani angkat jari dulu dong. Oh iya nih, banyak yang berani. Angkat tangannya, siapa yang mau menyanyi? Oke, ini ada yang mau menyanyi, Denaya. Denaya mau nyanyi karena pengen mendapatkan hadiah paketan. Oke, bisa didengarkan? Nyanyinya nggak usah lama-lama, yang penting kamu nyanyi aja. Oke, yuk. Dangdut apa ini lagunya ini? Ayo Denaya, nanti kalau kamu berani nyanyi di acara MPLS ini, oleh panitia akan dikirimi paketan pulsa loh, bonus buat kamu karena kamu sangat berani sekali. Ini lihat paketannya yang akan dikirimkan ke Denaya. Besar sekali. Oke. Ya, Denaya boleh. Bisa dimulai? Bu, nyanyinya bebas gak sih? Bebas. Nyanyinya bebas. Bentar, maksudnya. Loh, piye toh? Mau dapat hadiah kok malu? Calon siswa SMP Muhammadiyah Salatiga itu nggak boleh malu. Ayo. Bingung mau nyanyi apa? Oh, bingung mau nyanyi apa? Pak Rifki bisa didampingi Pak Rifki di sini Pak Rifki. Ini penyanyinya SMP Muhammadiyah Salatiga akan masuk ke studio kita. Ya. Yang akan mendampingi nyanyi apa ya Pak Rifki ya? Nah, kenalin, ini Pak Rifki. Mana itu tadi? Denaya. Denaya tadi. Halo? Oh iya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi yang mau nyanyi siapa ini tadi, Bu? Ini Pak Dinaya yang mau nyanyi, Pak. Oh Dia itu iya. pengen dapat hadiah paketan pulsa, Pak. Oh, Ya, iya. besok itu bisa ikut Zoom sampai selesai. Siap. Pak, oke. Kira-kira Pak Rifki mau dampingi nyanyi apa ya untuk Dinaya ini? Ayo Dinaya mau nyanyi apa ini? Dinaya? Lagu yang populer sekarang atau yang populer zaman dulu? Mungkin kalau yang zaman dulu mungkin hafal Ibu ya? Ya, kayaknya kalau anak milenial ya nggak hafal lah, Pak. Iya. Yang sekarang aja. Oh yang mungkin TikTok gitu. Nah, yang TikTok itu Yang pasti gimana? hafal. Nah, berani nggak ya? Berani nggak Dinaya itu untuk menyanyi? Malah TikTokan dengan buku ini malah. Ayo Dinaya, bisa dimulai untuk biar kita nggak sepaneng karena materi kita masih banyak habis ini ya. Mic-nya itu? Mic-nya dihidupkan, mikrofonnya. Oke, ternyata belum berani, nggak apa-apa. Ya, yang lain saja Ya, Bu, yang lain. kalau Ada hari yang ini berani? belum berani, ya berarti nanti persiapan dulu apa yang mau disampaikan. Oke, Anda nggak di antara kalian yang mungkin sudah hafal Juz 30, Bu Nikmah mau minta salah satu dari kalian dong yang sudah hafal Juz 30, mungkin An-Naba, Abasa, atau Al-Mutaffifin, bisa angkat jari. Surat-surat pendek, ada yang berani? Oke, Bukan oh ini ada. yang mana, Bu? Wong apa ini? Wong dan ini? Wong dan Pak, Bu. Operator, Wong dan. Wong dan itu grupnya siapa ini? Ini akan, tapi kok kelihatan temboknya ya? Wong dan apa ya Pak? Dan apa itu ya Bu ya itu? Oh lah ini. Oh ini. Oh ini. Berarti Ayo. Wong dan itu berdua ini Bu. Oh iya. Karena Wong dan. Iya. Ayo sekarang diperlihatkan wajahnya Wong dan. Kenapa kalian disuruh membuat nama dada? Ini karena kadang kalian menggunakan nama di Zoom ini nama ya, Bu, berbeda. ya, Makanya kita diminta kalian untuk membuat nomor dada biar temannya itu tahu nama temannya.
Gimana Wong dan tadi mana? Tidak ada ya? Kita cari yang lain, Bu. Ayo yang Ya, ya. mungkin Cari yang yang berani bisa aja. baca puisi. Ya, yang Baca bisa puisi. baca puisi. Satu bait atau pantun atau apalah, yang penting kalian bisa Tampil di sini. Tampil, ya, Bu, Oke, ya. yang penting bisa tampil. Ayo. Angkat Itu jari. malah ada adiknya yang disuruh maju gitu. Ini Anda grup ada 3 Ada, anak iya. ini. Ada Tia. Ini kayaknya dari Panti Tuntang mungkin ya. Kita sapa dulu ya dari Panti Tuntang. Ilah. Dari Panti Tuntang, Anda siapa ini? Anda Tia. Oh, ada Nia. Nia R. Assalamualaikum Nia R. Jangan ngumpet, kalau disapa kok malah pada menghindar. Itu Aduh. kayak itu loh Bu, sepeda motor yang ada baknya belakang itu niar itu loh. Oh, ngoten. Niar. Pak Rifki bisa saja deh. Enggak. Masih dengan Niar tadi mana? Wah, ada temennya sekarang Bu itu. Oh iya, siapa ini? Nama dadanya siapa? Diperlihatkan, didekatkan dong. Oh, ini Anissa Putri. Anissa Putri. Assalamualaikum Anissa Putri. Komiknya di Oh, Aulia. Oh, Aulia ya. Oh, Aulia Putri sama Maaf, Niar. Jangan pergi. Aduh, kita ditinggalkan sama Aulia Putri. Ini yang kira-kira yang berani siapa ini? Atau Agil Sigap itu berani? Mas Agil Sigap. Nah. Halo, Assalamualaikum Mas Agil Sigap. Mic-nya Mas Agil. Mic-nya bisa dihidupin. Ya, Bu Nikma ingatkan, selain kalian nanti memperhatikan materi dari materi inti, kalian juga diharapkan setiap hari mengisi link absensi. Link absensi sudah di-share di grup MPLS. Silahkan diisi biar kalian masuk dalam absensi dan tidak dihitung sebagai bolos ya, karena MPLS ini diharapkan wajib untuk kalian. Oke, terima kasih sudah ya. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang protokol kesehatan yang akan disampaikan oleh DKK. Sambil kalian siapkan, nanti anak-anak yang memiliki keberanian untuk tampil di Zoom MPLS ini, silahkan kalian keluarkan semua apa yang menjadi hobi kalian di sini, karena akan ada door prize buat kalian. Dan jangan dilewatkan, nanti door prize-nya dibawa sama Pak Rifki kembali ke rumahnya nanti ya. Kasihan nanti. Oke, langsung kita masuk ke acara inti yang kedua, yaitu tentang protokol kesehatan yang akan disampaikan oleh DKK. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, perkenalkan saya Dr. Yulia dari Puskesmas Bangunsari Salatiga, Dinas Kesehatan Kota Salatiga. Gimana nih kabar Sobat Sehat di rumah? Saya harap Sobat Sehat dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang satu apapun ya, termasuk terhindar dari penyakit-penyakit seperti COVID-19. Gimana nih caranya supaya kita terhindar dari COVID-19? Pastinya kita harus menerapkan protokol kesehatan di era pandemi COVID-19. Ada berapa protokol kesehatan yang harus kita perhatikan? Ada 6M. Yang pertama, menggunakan masker. 2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan pakai sabun. 4. Menghindari kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas. Dan yang keenam, menghindari makan bersama. Yuk kita bahas satu-satu. Protokol kesehatan yang pertama yaitu memakai masker. Kenapa sih kita wajib menggunakan masker? Dengan menggunakan masker, kita diharapkan bisa terhindar dari paparan virus, termasuk penyebab COVID-19. Ketentuan penggunaan masker adalah sebagai berikut. Yang pertama, masker yang kita gunakan harus sesuai standar, yaitu memiliki 3 lapis atau Sobat Sehat bisa menggunakan masker medis sekali pakai, terutama jika Sobat Sehat dalam kondisi batuk, pilek, atau sakit tenggorokan.
Jangan lupa untuk secara rutin mengganti masker kita setiap 4 jam sekali, atau jika masker kita dalam kondisi sudah kotor atau lembab atau basah. Sobat Sehat tidak boleh bertukar-tukar masker ya, dan paling tidak kita harus memiliki minimal 3 masker. Belajar bersama cara memakai masker yang benar yuk. Yang pertama, pastikan tangan kita dalam kondisi sudah bersih, sudah cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer. Saat memakai masker, pastikan kita hanya boleh memegang bagian talinya saja, tidak boleh memegang bagian dalam ataupun luar masker. Prinsip penggunaan masker yang benar, kita harus menutup rapat bagian hidung, mulut, dan juga dagu kita dengan masker. Saat ingin melepas masker, kita juga hanya boleh memegang bagian talinya saja, tidak boleh memegang bagian luar maupun dalam masker. Melepas masker yang telah kita gunakan dengan hanya memegang tali dan segera kita masukkan ke dalam kantong plastik yang sudah kita sediakan untuk kita bawa pulang, untuk kita cuci atau langsung kita buang. Dan jangan lupa setelah itu kita cuci tangan pakai sabun untuk menghindari penebaran virus di tangan kita. Langkah mencuci masker kain yang benar. Siapkan air, bila mungkin air panas dengan suhu 60 hingga 65 derajat Celcius. Tambahkan deterjen dan rendam masker beberapa saat. Kemudian kucek masker hingga kotoran luruh. Bilas di bawah air mengalir hingga busa hilang. Keringkan di bawah sinar matahari atau menggunakan pengering panas. Setrika dengan suhu panas agar bakteri dan virus mati. Dan masker kain Sobat Sehat bisa digunakan kembali. Etika batuk atau bersin merupakan tata cara batuk atau bersin yang benar agar jika terdapat bakteri atau virus tidak menyebar ke udara dan menular pada orang lain. Etika batuk atau bersin dianjurkan untuk diterapkan pada setiap saat ketika batuk atau bersin di mana saja. Yang pertama, menggunakan masker. 2. Tutup hidung dengan lengan atas bagian dalam. 3. Tutup mulut dan hidung dengan tisu, kemudian buang tisu ke dalam tempat sampah. Jangan lupa setelah itu Sobat Sehat wajib untuk cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Protokol kesehatan yang kedua yaitu mencuci tangan pakai sabun. Manfaat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir antara lain membersihkan kotoran dan menghilangkan kuman yang bisa menimbulkan penyakit termasuk COVID-19. Berikut langkah-langkah cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Yang pertama, basahi tangan seluruhnya dengan air bersih mengalir. Kemudian, kita bisa menghafalkannya dengan singkatan tepung selaci puput, yaitu menggosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, tangan saling mengunci, kemudian putar-putar ibu jari kanan dan kiri, dan putar-putar ujung-ujung jari kanan dan kiri. Kemudian, bilas tangan dengan air bersih mengalir dan yang terakhir, keringkan tangan kita dengan handuk atau tisu atau keringkan dengan udara atau dianginkan. Protokol kesehatan yang ketiga yaitu menjaga jarak. Menjaga jarak bermanfaat untuk menghindarkan diri dari penularan droplet, juga menghindarkan diri dari penularan transmisi penyakit dari orang lain, baik yang bergejala atau tidak bergejala. Menghindari kontak fisik atau physical distancing, menjaga jarak 1,5 meter seperti pada saat di kelas, kantin, antri cuci tangan, dan kegiatan lain selama beraktivitas di satuan pendidikan dan di perjalanan.
menghindari kontak fisik seperti berjabat tangan, atau cium tangan, atau cium pipi, bahkan berpelukan dengan teman ataupun guru. Jika Sobat Sehat nanti sudah mulai pembelajaran tatap muka, pastikan bangku atau meja Sobat Sehat dengan teman sekitarnya paling tidak berjarak 1,5 meter seperti ini ya. Kemudian dimanapun Sobat Sehat berada, termasuk saat antri cuci tangan, harus berjarak 1,5 meter. Menghindari kontak sosial atau social distancing. Cara menghindari kontak sosial bagi warga satuan pendidikan yaitu dengan tidak mengadakan atau menghadiri pertemuan yang mengundang orang banyak atau mengakibatkan orang berkumpul seperti pertemuan komite atau orang tua, orientasi siswa secara langsung, studi wisata, dan lain-lain. Protokol kesehatan yang keempat yaitu menghindari kerumunan. Semakin banyak dan semakin sering kita berinteraksi dengan orang banyak, maka kemungkinan untuk terpapar virus semakin tinggi. Protokol kesehatan yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Ingat ya, sedapat mungkin kita tetap ada di dalam rumah atau tempat tinggal kita, kecuali jika ada keperluan yang sangat mendesak, seperti membeli obat, atau membeli bahan makanan, atau pergi ke sekolah, dan lain-lain. Protokol kesehatan yang keenam yaitu menghindari makan bersama. Saat Sobat Sehat makan bersama dengan teman-teman, pastinya Sobat Sehat dan teman-teman melepas masker, bukan? Nah, saat kita melepas masker, maka ada kemungkinan kita bisa tertular virus dari teman kita, atau bahkan kita yang menularkan. Jika nanti Sobat Sehat sudah mulai pembelajaran tatap muka, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan satuan pendidikan dalam penyelenggaraan tatap muka. Yang pertama, sekolah Sobat Sehat dipastikan ya harus tersedia air yang bersih dan cukup. Sarana cuci tangan pakai sabun tiap ruangan dan lokasi yang strategis. Ventilasi memadai, sarana prasarana desinfeksi rutin tersedia, toilet yang bersih dan layak, terdapat pengukur suhu, meja atau bangku berjarak 1,5 meter, terdapat satgas atau gugus tugas, alur yang jelas untuk masuk atau keluar dan alur antar ruangan, dan juga terdapat protokol untuk tamu. Terdapat informasi pencegahan COVID dan perilaku hidup sehat, dan pastikan ada label pada sarana luar kelas agar memenuhi prinsip jaga jarak. Protokol kesehatan yang perlu diperhatikan mulai dari sebelum berangkat ke sekolah hingga nanti kembali ke rumah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum berangkat ke sekolah, pastikan kita sudah sarapan atau konsumsi makanan bergizi seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein, vitamin dan mineral sesuai kebutuhan porsi sekali makan yang benar. Dan jangan lupa untuk minum air putih minimal 7 hingga 8 gelas per hari atau diusahakan lebih dari itu disesuaikan dengan aktivitas kita. Berikut adalah contoh isi piringku sekali makan. Piring Sobat Sehat bisa dibagi menjadi 2 bagian. Setengah bagiannya, 2/3-nya diisi oleh makanan pokok. Makanan pokok di sini bisa berupa nasi, atau roti, atau ubi. Dan 1/3 bagiannya diisi lauk pauk. Lauk pauk di sini terdiri dari lauk hewani dan lauk nabati. Contohnya, ikan dan tempe, atau telur dan tahu, atau sebagainya. Setengah dari isi piringku sisanya bisa diisi 2/3 bagian oleh sayur-sayuran dan 1/3 bagian oleh buah-buahan. Sebelum berangkat ke sekolah, pastikan diri kita dalam kondisi sehat. Kita tidak boleh memiliki gejala berupa suhu lebih dari sama dengan 37,3 derajat Celcius, atau memiliki keluhan berupa batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak nafas. Pastikan kita menggunakan masker kain 3 lapis dan jangan lupa membawa masker cadangan serta membawa pembungkus untuk masker kotor. Jangan lupa untuk membawa hand sanitizer dan membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan. Membawa perlengkapan pribadi
meliputi alat belajar, alat ibadah, dan alat lain, sehingga kita tidak perlu pinjam-meminjam. Protokol kesehatan selama di perjalanan, yang pertama, kita tetap harus menggunakan masker dengan benar, tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter, dan hindari untuk menyentuh permukaan benda-benda sekitar, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut. Jangan lupa untuk tetap menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu. Cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum masuk gerbang. Pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan, mengikuti pemeriksaan kesehatan, meliputi pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak nafas. Melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan juga ruang kelas. Untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan. Selama kegiatan belajar mengajar, Sobat Sehat tetap harus menggunakan masker dengan benar dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter. Jangan lupa untuk selalu menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi. Dilarang pinjam-meminjam peralatan, dan perhatikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak. Melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan. Jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan, harus segera lapor kepada guru. Setelah selesai kegiatan belajar mengajar, Sobat Sehat tetap wajib menggunakan masker. Jangan lupa melakukan CTPS sebelum meninggalkan ruang kelas. Dan keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak, yaitu 1,5 meter. Penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk. Hal-hal yang harus diperhatikan saat perjalanan pulang. Pastikan kita masih menggunakan masker dengan cara yang benar dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter. Hindari untuk menyentuh permukaan benda-benda sekitar dan kita tetap tidak boleh menyentuh hidung, mata, dan juga mulut. Jangan lupa untuk selalu menerapkan etika batuk dan bersin. Membersihkan tangan dengan cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik. Sesampainya di rumah, jangan lupa untuk melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan, dan melakukan desinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya. Membersihkan diri atau mandi dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah, dan tetap melakukan PHBS, khususnya CTPS, secara rutin. Jika mengalami gejala umum seperti suhu tubuh lebih dari sama dengan 37,3 derajat Celcius atau muncul keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak nafas, setelah kembali dari sekolah, segera melaporkan pada tim kesehatan sekolah. Berikut protokol kesehatan saat berada di perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan atau ruang sejenisnya. Jangan lupa melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum masuk dan keluar dari ruangan. Meletakkan buku atau alat praktikum pada tempat yang telah disediakan dan tetap menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 meter. Protokol kesehatan saat di toilet. Melakukan cuci tangan pakai sabun setelah menggunakan kamar mandi dan toilet. Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantri. Protokol kesehatan di tempat ibadah. Melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah beribadah. Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak paling tidak 1,5 meter. Menggunakan peralatan ibadah milik pribadi dan hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lain-lain. Hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan.
Berikut protokol kesehatan di tangga dan lorong. Kita harus berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah alur yang ditentukan. Dilarang berkerumun di tangga dan lorong satuan pendidikan. Protokol kesehatan saat di lapangan. Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan. Misalnya upacara, olahraga, pramuka, aktivitas pembelajaran, dan lain-lain. Beberapa area yang harus dibersihkan dan didisinfeksi di sekolah antara lain lantai, pegangan tangga, kursi, meja, toilet, alat peraga, pegangan pintu, wastafel, menggulung karpet jika digunakan di tempat ibadah, membawa dan memakai perlengkapan ibadah sendiri, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya yang sering disentuh. Hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang pertama, makan makanan bergizi seimbang seperti yang sudah kita bahas tadi. Yang kedua, menjaga kebugaran. Aktivitas fisik atau berolahraga sangat bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh yang sangat diperlukan pada masa pandemi COVID-19. Hal ketiga yang bisa kita lakukan yaitu menjaga kesehatan mental. Hal ini sangat penting sekali. Menjaga kesehatan mental dengan selalu berpikir positif dan menjaga suasana hati bermanfaat untuk menjaga imunitas. Selain menerapkan protokol kesehatan di era pandemi COVID-19, kita juga dapat melindungi diri kita dengan vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 dipercaya dapat menurunkan angka kesakitan akibat COVID-19, menurunkan tingkat keparahan COVID-19, dan menurunkan angka kematian akibat COVID-19. Warga, tahu gak sih fungsi dan cara kerja vaksin? Jadi, pas cairan vaksin masuk ke badan kita, dia bakal pura-pura jadi virus COVID-19. Terus tugasnya dia mancing antibodi kita. Udah kayak warlock yang manas-manasin keadaan. Serang pak, serang! Nah, antibodi kita yang kepancing bakal hantam tuh virus yang pura-pura tadi sampai mati. Akhirnya, antibodi kita kenal dan inget sama virus yang asli dan kagak males-malesan lagi kalau suatu saat tiba-tiba virus yang aslinya beneran masuk. Antibodi kita udah siap buat hajar habis-habisan. Nah, itu alasannya kenapa vaksin ini penting banget warga. Kebayang nggak kalau antibodi kita itu nggak ngenalin virus lebih dulu? Pasti dampaknya lebih parah. Semoga bermanfaat ya. Bagaimana? Sudah cukup jelas ya apa saja protokol kesehatan yang harus kita terapkan selama pandemi COVID-19. Dan sudah jelas pula bukan mengenai vaksinasi COVID-19. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk sobat sehat di rumah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga, Ibu Zuni Ambarwati Sarjana Hukum. Yang saya banggakan anak-anakku ini yang sedang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2021-2022 untuk SD, SMP sekota Salatiga. Ya, sebelum kita mulai, perkenalkan dulu ya dalam kesempatan ini bersama saya Sutomo, agen penguatan karakter Puspeka Kemendikbudristek yang akan menyampaikan materi berkaitan dengan sosialisasi penguatan profil pelajar Pancasila dalam menyongsong generasi Indonesia Emas 2045. Oke anak-anakku, ini sebelum kita lanjutkan materi, maka kita yel-yel dulu ya. Nah, jadi yel-yelnya biar semangat, imunnya kuat dan sehat. Nah, jangan dikira di rumah tidak semangat, ya, di rumah harus semangat. Nah, maka ikuti gerakan Pak Tomo ini. Ayo, kalau Pak Tomo bilang siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Pelajar Pancasila. Salam cerdas berkarakter. Oke. Ini yel-yelnya ya. Ini harus kalau belum hafal nanti diulang-ulang. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita?
pelajar Pancasila. Siapa kita? Pelajar Pancasila. Salam cerdas berkarakter. Nah, itu nanti bisa menjadi motivasi kita untuk mengingat profil pelajar Pancasila dengan yel-yelnya yang Pak Tomo sampaikan. Oke, kita akan belajar bersama berkaitan dengan apa itu profil pelajar Pancasila. Nah, ini anak-anakku peserta daring MPLS SD dan SMP sekota Salatiga. Kita bersama yuk, pentingnya profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada 6 karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Kelima bernalar kritis. Dan yang terakhir keenam mandiri. Nah, dari 6 karakter ini tentunya kita semangat untuk mempraktekkan, ya, untuk mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya anak-anakku, mari kita cermati bersama bagaimana yang pertama tadi, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, tentunya mari kita pahami bersama. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi elemen kuncinya bagaimana kita mewujudkan akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan tentunya bagaimana kita berakhlak pada negara. Nah, selanjutnya, kita akan sampaikan contoh-contoh ini anak-anakku ya. Contoh-contoh bagaimana kita menjalankan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini tentunya dalam kita beragama di Indonesia ini majmuk ya agamanya. Tentunya kita harus saling menghargai, saling menghormati dalam menjalankan, melaksanakan ibadah dalam kehidupan bermasyarakat. Kita punya keyakinan, kita punya agama masing-masing dan kita harus saling menghormati dan menghargai. Ya, next selanjutnya. Ini berkebinekaan global ya. Tentunya ini kita gali apa itu berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa kita. Nah, yang perlu kita cermati anak-anakku ya semuanya, elemen kunci berkebinekaan global ini yang pertama mengenal dan menghargai budaya. Banyak budaya kita yang ragam budaya yang kita dapatkan untuk di negara Indonesia ini. Tentunya kaya budaya inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Ya, kemampuan berkomunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Tentunya ini kita butuhkan karena kita tidak bisa hidup sendiri. Tapi bagaimana kita berhidup sosial ya, bagaimana kita membangun komunikasi dengan baik dengan sesama. Yang ketiga itu refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Nah, tentunya tidak diragukan lagi bahwa Indonesia inilah ragam kebinekaan dan tentunya mari kita jaga kebinekaan ini menjadi sebuah kekayaan bangsa Indonesia yang terus kita jaga bersama. Selanjutnya, nah ini contoh anak-anakku ya, praktek dalam berkebinekaan global ini banyak contoh ini, meskipun contoh terbatas menjadi inspirasi bagi anak-anakku semuanya. Bagaimana tari di Indonesia itu juga luar biasa banyaknya. Nah, untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini bisa kita wujudkan dalam
bentuk film pendek, dalam bentuk Twibbon, dalam bentuk karya-karya yang lain. Tentunya inilah yang akan menjadi motivasi kita dalam terus menjaga atau melestarikan budaya di Indonesia. Nah, yang ketiga, karakter gotong royong. Nah, ini sudah sejak kecil ya, sejak kecil Pak Tomo sudah mengenal ini ya. Bagaimana mempraktekkan gotong royong itu? Ya, pelajar Indonesia harus memiliki kemampuan gotong royong. Ya, ini baik di rumah, terutama yang saat ini pandemi ya anak-anakku ya. Pandemi ini tidak menghalangi kita untuk bagaimana mendukung keluarga kita, lingkungan kita dalam melakukan gotong royong. Nah, bentuk gotong royong ini macam-macam, apalagi di pandemi ini harus hati-hati ya. Mari kita terus kobarkan semangat gotong royong itu, yaitu dengan kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Ini bisa kita lakukan di keluarga, di masyarakat, atau dalam kehidupan bersosial. Nah, ini bagaimana kita mampu berkolaborasi, kepedulian yang tumbuh pada diri kita, dan berbagi itu sudah melekat pada diri kita. Nah, ini kita memang jelas ya, tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa hidup ya seorang diri, tapi kita adalah makhluk sosial. Kita harus mampu melakukan ya, beradaptasi, berkolaborasi dengan sesama teman-teman kita atau saudara-saudara kita. Nah, ini contoh-contoh, ini juga banyak contoh lain yang tentunya anak-anak juga sudah banyak melakukan praktek-praktek gotong royong di rumah maupun di lingkungannya, di lingkungan sekolah masing-masing. Nah, selanjutnya anak-anakku, mandiri. Nah, ini buah karakter yang harus kita tanamkan pada diri kita. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, ya, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Nah, mari kita pahami bersama bagaimana kita membangun kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Nah, yang kedua, regulasi diri, yaitu bagaimana kita mengatur diri kita. Nah, anak-anakku, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini tentunya bagaimana kita tertantang untuk menanamkan pada diri kita, kita siap untuk mandiri dan siap untuk melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Nah, tentunya mari kita ingin dalam proses belajar mengajar di masa pandemi yang tentunya antara ada yang daring, ada yang luring, tentunya ini kita harus saling memahami, saling memberikan motivasi dan tentunya punya semangat yang sama dalam mengatasi pandemi ini. Saya yakin anak-anakku yang hebat ini ya, anak-anakku yang luar biasa ini, generasi Indonesia Emas 2045 ya kalian ya. Insya Allah kalian adalah sosok yang mandiri dan siap menghadapi situasi kondisi yang saat ini tentunya kita hadapi pandemi saat ini. Ya, silakan ini. Masih ingat ya, ketika kita masih bersama sebelum pandemi itu kan ada kegiatan pramuka, ini ada polcil. Nah, itu kalau saat pandemi sekarang ya pada sendiri itu, ya, sendiri mengerjakan sendiri, bertanggung jawab sendiri, menyelesaikan sendiri. Tapi itulah karakter yang harus kita tanamkan pada diri kita, mandiri. Ya. Dalam suatu kondisi apapun kita harus siap mandiri. Ya. Nih selanjutnya yang kelima anak-anakku, bernalar kritis. Nah, bernalar kritis. Nah, tentunya pelajar yang bernalar kritis ini mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Ini membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Nah ini, saya yakin anak-anakku ya, anak-anak pelajar yang profil pelajar Pancasila ini, insya Allah ya sangat luar biasa dalam kita menjalankan berpikir kritis ini harus
bernalar kritis ini harus kita tanamkan pada diri kita. Ya, diantaranya bagaimana memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Nah, tentunya ini anak-anakku, tantangan kita saat ini. Teknologi adalah luar biasa saat ini. Menguasai di era teknologi ini, menguasai kita semuanya. Ya, dengan teknologi ini semuanya serba cepat, semuanya serba ya bisa kita lihat, bisa kita rasakan dalam mengikuti perkembangan teknologi ini. Tapi mari kita betul-betul bagaimana mampu menganalisis dan mengevaluasi penalaran secara kritis. Nah ini, kemudian inilah contoh anak-anakku, bagaimana bernalar kritis ini ya dimanapun, meskipun daring itu bisa kita amati, tetap semangat. Anak-anak bertanya dengan Pak Mendikbud, ya dengan dimanapun kita bisa melaksanakan. Itu ada siswa juga bertanya pada Pak Wali Kota, ya bertanya pada Bapak Ibu Guru, bertanya kepada turis itu dengan keyakinan, dengan penuh semangat. Nah, itulah contoh-contoh bernalar kritis. Kita harus terus kembangkan pada diri kita. Nah, terakhir anakku, kreatif ini ya. Nah, saya yakin anak-anak semuanya adalah anak-anak yang hebat, luar biasa, kreatif. Nah, mari kita bersama-sama pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil. Nah, saya yakin anak-anakku yang luar biasa ini mampu untuk menciptakan sesuatu yang positif, yang tentu punya makna, bermanfaat, dan berdampak. Nah, ingat, kalian adalah generasi Indonesia Emas 2045. Tentunya dari sejak dini, sekarang ini, saat inilah kalian mempersiapkan diri. Bagaimana menghasilkan gagasan yang orisinil, ya, menghasilkan karya, tindakan yang orisinil. Oke, jangan lupa ya, banyak bertanya, banyak karya, ya, banyak mencoba. Ya ini harus terus kita kembangkan anak-anakku. Jangan takut salah. Tapi mari kita terus mencoba dan mencoba. Insya Allah kalian akan menghasilkan sebuah karya yang tentunya akan bermanfaat dan berdampak pada bangsa kita ke depan. Nah, seperti ini anak-anakku. Nah, kemarin di masa pandemi menghasilkan hasil karya membuat pesawat, nah, kemudian membuat film, membuat karya-karya yang lain. Nah, next, selanjutnya, nah seperti ini. Nah, ada membatik di rumah, kemudian berkarya, ya semuanya ini, semua yang kita lakukan ini dalam upaya bagaimana kita mampu menghasilkan karya yang terbaik dan tentunya memberikan motivasi bagi kita untuk selanjutnya menjadi sebuah karya monumental untuk bangsa kita tercinta ini. Ya. Nah, anak-anakku semuanya, peserta MPLS, SD, SMP, sekota Salatiga, tentunya Pak Tomo selaku agen penguatan karakter Puspeka Kemendikbudristek dari Jawa Tengah dan dari Salatiga yang mengajak kepada semuanya ya bisa mengkampanyekan profil pelajar Pancasila dengan aksi dan karya. Ya tadi yang sudah Pak Tomo sampaikan di awal, tentunya inilah bisa melalui Twitter, bisa melalui karya-karya yang lain, ya, bisa melalui tulisan. Ya, mari Pak Tomo mengajak semuanya, mengajak anak-anakku yang hebat dan luar biasa, SD dan SMP di Kota Salatiga untuk semangat mengkampanyekan profil pelajar Pancasila dengan aksi dan karya. Ini Ibu Kadinas juga dengan memberikan contoh, ya, Twibonnya semangat. Insya Allah ini yang bisa saya sampaikan anakku. Nanti suatu saat kita akan terus tiada henti mengkampanyekan profil pelajar Pancasila kepada seluruh siswa, masyarakat, dan jajaran pemerintah untuk Kota Salatiga untuk semuanya. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terakhir dengan yel-yel lagi ya. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Pelajar Pancasila. Siapa kita? Pelajar Pancasila. Salam cerdas berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Ndi Bu Nikmah ngeurung dulu. Ya, terima kasih Tandi. Acara inti sudah disampaikan ya, Anda kebijakan Dinas Pendidikan, Anda protokol kesehatan, Anda profil pelajar Pancasila. Ya, semoga peserta Zoom MPLS ini masih utuh ya, atau mungkin ada yang sudah berkurang karena mungkin ada gangguan sinyal atau apa ya. Semoga masih tetap semoga masih tetap aktif mengikuti, semangat masih semangat untuk mengikuti MPLS SMP Muhammadiyah Salatiga tahun pelajaran 2021-2022. Oke, untuk acara selanjutnya, ini Anda pengumuman dari kepanitiaan untuk rencana besok. Besok itu acaranya apa saja. Tapi yang pasti Bu Nikmah ingatkan, jangan lupa isi link absensi yang sudah diinfokan atau yang sudah disebarkan di grup siswa baru SMP Muhammadiyah Salatiga. Kemudian untuk anak-anak yang memiliki bakat apapun, jangan malu-malu untuk menyalurkannya di sini, di kegiatan MPLS ini. Kalau ada tantangan dari panitia, ikuti, lawan aja, biar kalian akan mendapatkan bonus-bonus dari panitia MPLS SMP Muhammadiyah Salatiga. Oke, kepada Pak Sri yang akan menyampaikan tentang kira-kira besok itu ada rencana apa ya? Akan disampaikan oleh Bapak Sriono, Sarjana Pendidikan. Terima kasih kami ucapkan. Alhamdulillah wa syukurillah, anak-anak sekalian tetap sehat dan semangat pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Anda telah mengikuti kegiatan MPLS peserta didik baru SMP Muhammadiyah tahun 2021-2022 dengan tetap semangat dan menjaga protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Ingat anak-anak, kita selalu menjaga kesehatan untuk diri kita, untuk kerabat kita, teman-teman kita, dan semuanya. Oleh karena itu, sekali lagi untuk tetap menjaga kesehatan. Kemudian untuk acara pada siang hari ini, kita mendekati akhir dari jadwal yang sudah ditentukan. Perlu saya ingatkan sebelum memasuki sesi yang berikut atau tahapan yang berikut di hari kedua, maka yang pertama, satu, ingat bahwa senantiasa mengikuti, mengisi absen, dan ikuti semua peraturan dan aturan yang sudah ditetapkan dari panitia. Oleh karena itu, besok pagi di hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 tentu akan diawali dari pembukaan, kemudian pemateri-pemateri yang tentu akan mengisi pada hari kedua. Gunakan atribut atau ID card agar kita lebih paham, lebih mengenal, lebih tahu antara satu dengan yang lain. Ingat anak-anak, bila mana ada kendala silahkan izin dengan koordinator MPLS atau kepanitiaan pusat yang di SMP Muhammadiyah ini.
Oleh karena itu, kita akan bertemu untuk besok pagi dengan satu harapan, kita sama-sama semangat, kita sama-sama antusias untuk menerima dan mengikuti kegiatan yang tentu sudah dikemas sedemikian rupa, baik itu dari dinas, kemudian dari kepanitiaan, dan hal-hal lain yang tentunya berkaitan dengan MPLS di hari kedua. Sekali lagi, untuk yang berikut kami sampaikan utamanya adalah tetap ikuti kegiatan MPLS dengan baik, dengan menjaga kesehatan, menjaga persatuan dan kesatuan, saling mengembangkan ukhuwah Islamiyah, dan sekaligus untuk saling mengenal, menyapa. Karena kata-kata tidak kenal maka tidak sayang, maka kesempatan yang baik ini kita gunakan untuk bersama-sama saling mengenal. Ini penting yang mestinya di hari pertama kita bisa bertemu, berkelompok, kemudian kita berorasi, kita mengikuti pemateri yang dari luar, bisa bertatap muka dengan langsung, tetapi untuk tahun ini lain, jadi lain. Oleh karena itu, kami persilahkan untuk anak-anak sekalian tetap mengikuti jadwal yang sudah ditentukan oleh panitia MPLS SMP Muhammadiyah Salatiga tahun 2021. Demikian saya sampaikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, itu tadi sudah disampaikan tentang rencana untuk kegiatan besok pagi. Silahkan kalian ikuti. Kemudian kemarin juga sudah di-share bagaimanakah tata tertib MPLS ini. Yang pertama mengikuti berdoa di awal dan nanti di akhir penutupan. Yang kedua nanti kalian masuk 15 menit sebelum Yun itu sudah standby. Kemudian yang ketiga memakai seragam SD. Yang perempuan memakai jilbab warna putih, yang laki-laki harusnya pakai pecis ya, seperti Muhammad Nur Rafli ini, Chandra, Rio, Julia, itu lebih ganteng kalau pakai pecis. Yang lainnya yang belum pakai pecis, bisa pinjem bapaknya dulu, apa pinjem siapa ya, kalau memang di rumah belum punya pecis. Ya, kemudian diperhatikan etikanya, estetikanya, paling yang perlu diperhatikan itu background belakang kamu ya. Usahakan background belakang kamu itu dicari tempat yang manis, yang bagus, karena di sini nanti kalian akan direkod, akan dimasukkan dalam YouTube. Kemudian akan di screenshot menjadi arsipkan. Jadi kalian usahakan perhatikan estetika belakang background kamu itu, pilih tempat yang bagus seperti itu ya. Jangan sampai ada baju semantel di belakang itu, di belakang tempat kita duduk itu jangan sampai ya. Kemudian kalau kalian pengen menyampaikan pesan atau menyampaikan pertanyaan, usahakan menggunakan bahasa yang bagus, menggunakan bahasa yang sopan. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi yaitu di peraturan kemarin pakai kokat dada. Kokat dada tetap dipakai selama 3 hari untuk dibikin lebih indah lagi. Boleh yang hari ini belum memakai kokat, dibuat dulu, terus ditempel biar temannya itu tahu, paling tidak nama panggilan ya. Bu, tidak harus nama panjang, enggak apa-apa. Cukup nama panggilan juga enggak apa-apa. Tapi nama dari awal juga lebih bagus. Itu. Kemudian nanti sekali lagi informasi buat kalian, siapa saja yang mengikuti kegiatan yang aktif, entah itu aktif mengajukan pertanyaan, aktif menjawab tantangan-tantangan dari Bapak Ibu Guru, maka akan mendapatkan hadiah. Oke? Ya.
Itu saja untuk kegiatan hari ini. Saya tak menyapa sekali aja. Saya menyapa siapa ya dulu ya? Oh ya, Hazel Alfasaki. Hazel Alfasaki. Assalamualaikum. Nggak mau ya? Mic-nya dihidupkan Hazel. Assalamualaikum Hazel. Hazel Alfasaki, bisa dihidupkan mic-nya. Bu Nikmah mau ngobrol sama kamu. Oh, tidak menyaut. Tidak nyaut suara saya. Pojok sendiri. Ramadan, Dedi Setiawan, dan kawan-kawan. Tolong mikrofonnya dihidupkan. Untuk review kegiatan hari ini, coba Ramadan, mikrofonnya bisa dibuka. Bu Nikmah menyapa kamu ini. Kenapa ya kok nggak ada yang bisa menghidupkan? Iya Ramadan, mikrofonnya dibuka. Biar suara kamu terdengar di studio SMP Muhammadiyah Salatiga. Tidak bisa. Kenapa ya tidak bisa? Kalian nggak bisa ya menghidupkan mikrofonnya ya? Apakah ada gangguan? Oke, untuk hari ini sudah. Ya, ya, ya. Terima kasih untuk hari ini kita cukupkan sekian ya untuk kegiatan MPLS. Ketemu lagi dengan panitia yang lain karena besok MC-nya sudah nggak Bu Nikmah lagi. Besok akan ketemu dengan Bu Haliatul Husna, yaitu guru bahasa Inggris SMP Muhammadiyah Salatiga. Ya, selamat tetap jaga kesehatan. Selamat mengikuti MPLS untuk hari Selasa tanggal 13 Juli 2020. Kita baca hamdalah bersama-sama. Yuk, alhamdulillahirabbil alamin. Baca surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi besok. Boleh keluar dari Zoom ini.